Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyunita dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari Magan 2 di SD Negeri 6 Paruntu, Kabupaten Sinjai. Baik, langsung saja. Penilaian terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Jadi di SD 6 Paruntu itu berdasarkan hasil telah kurikulum yang dimiliki guru kelas 5 SD 6 Paruntu tentang kesesuaian silabus dengan SK dan KD, yaitu sudah sesuai. Terbukti pada saat saya melihat RPP dan silabus pendidik, memang pada saat kita membuat RPP harus mengikut pada silabus. Kemudian kesesuaian indikator dengan KD. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 6 Paruntu ini tentang kesesuaian indikator dengan KD, yaitu sudah sesuai, di mana pendidik dalam membuat RPP dan merumuskan indikator pencapaian berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada silabus. Kemudian kesesuaian materi dengan KD di SD 6 Paruntu, kesesuaian materi dengan KD yaitu sudah sesuai karena materi yang diajarkan kepada peserta didik saya dapat mendeskripsikan bahwa kesesuaian antara materi ajar dengan kompetensi dasar sesuai karena pendidik mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada silabus dan RPP. Kemudian kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Jadi di SD 6 itu guru kelas 5 sudah menyesuaikan antara pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Misalnya guru kelas mengajar mata pelajaran IPA dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Guru membawa tumbuhan langsung ke dalam kelas untuk diperlihatkan mengenai bagian-bagiannya dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari pada lingkungan sekitar di rumah peserta didik. Kemudian berdasarkan hasil telah tentang kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi di kelas 5, yaitu pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan alokasi waktu dengan cakupan materi. Namun terkadang juga tidak sesuai karena banyak peserta didik yang main-main sehingga mengganggu temannya pada saat proses pembelajaran sehingga menyebabkan proses pembelajaran di kelas 5 tersebut tidak efektif. Kemudian kesesuaian sumber belajar media dengan materi. Berdasarkan hasil telah selama proses Magan 2 di SD 6 Paruntu tentang kesesuaian sumber belajar media dengan materi pembelajaran tidak sesuai karena berdasarkan hasil telah saya pada RP pendidik dan pengamatan saya, pendidik tidak menggunakan media karena tidak adanya LCD proyektor yang untuk menampilkan video yang berkaitan dengan materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Penilaian terhadap strategi pembelajaran. Dalam pengamatan saya tentang penilaian strategi pembelajaran yang digunakan pendidik di SD Negeri 6 Paruntu ini, pendidik tidak mencantumkan strategi pembelajaran, metode, dan pendekatan dalam RPP-nya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, di kelas tinggi, pendidik menyampaikan materi kepada peserta didik menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab. Menurut pendidik, metode ini adalah metode ceramah yang cukup efektif bagi proses belajar peserta didik tersebut di kelas 5. Kemudian penilaian terhadap sistem evaluasi. Berdasarkan hasil pengamatan saya dan hasil telah saya di SD 6 Paruntu, yaitu mengenai sistem evaluasi yang digunakan pendidik belum sepenuhnya sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Karena apa yang tercantum di indikator dan tujuan pembelajaran kadang belum terlaksana semua.
mengenai sistem evaluasi yang dilakukan pendidik, yaitu seperti pendidik memberikan UTS kepada peserta didik berdasarkan indikator. Kemudian setelah UTS, pendidik menganalisis jawaban dari peserta didik, apakah peserta didik tersebut mampu menjawab semua pertanyaan UTS yang diberikan kepada peserta didik. Jika peserta didik belum bisa menjawab, maka pendidik melakukan pengayaan sesuai dengan butir soal yang belum tercapai. Kemudian perancangan RPP. Dalam perancangan RPP, perumusan indikator sesuai dengan KD. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 6 Peruntu mengenai kesesuaian dengan KD, yaitu belum bisa dikatakan sesuai karena dalam penyusunan RPP pendidik menggunakan RPP 1 lembar. Jadi pada RPP 1 lembar tidak mencantumkan kompetensi dasar di dalamnya. Kemudian perumusan indikator, kejelasan rumusan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Yang dicantumkan dalam tujuan pembelajaran hampir sama dengan indikator. Kata operasional yang tercantum seperti mengamati dan menjelaskan. Kemudian perumusan indikator kelengkapan cakupan materi. Dalam perumusan indikator yang dicapai, belum bisa dikatakan sesuai dengan kelengkapan cakupan rumusan karena RPP yang dipakai pendidik yaitu RPP 1 lembar yang tidak memuat indikator. Selanjutnya, pemilihan materi atau kesesuaian dengan KD. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 6 Paruntu ini tentang kesesuaian materi dan KD, yaitu sudah sesuai. Pengorganisasian materi, kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Berdasarkan hasil telah mengenai kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi di SD 6 Paruntu, yaitu pendidik melaksanakan proses belajar mengajar dengan cakupan materi terkadang sesuai dan terkadang tidak sesuai dengan alokasi waktu. Jadi ketidaksesuaiannya yaitu peserta didik yang kadang susah diatur sehingga pendidik memerlukan waktu yang cukup banyak agar peserta didik bisa kembali belajar dengan baik. Skenario pengalaman belajar tahap kegiatan pembelajaran minimal berdasarkan format EEK. SD 6 Paruntu mengenai belajar atau tahap kegiatan pembelajaran telah sesuai dengan EEK atau eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Seperti pada awal kegiatan pembelajaran, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membaca sekitar beberapa menit. Kemudian pendidik di sana itu menjelaskan dan terakhir pendidik memberikan penguatan atau penjelasan yang lebih kuat dan mudah untuk dipahami peserta didik tersebut. Kemudian skenario pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran berdasarkan pada active learning atau student center. Berdasarkan hasil telah mengenai pengalaman belajar tahap kegiatan pembelajaran pada learning student center, yaitu belum sesuai karena yang aktif dalam proses pembelajaran masih mendominasi oleh pendidik, seperti pendidik masih menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Mengenai pengalaman belajar, pendidik biasanya menyesuaikan pengalaman belajar peserta didik dengan latar belakang peserta didik. Misalnya, mata pembelajaran IPA, pendidik biasanya mengajarkan materi bagian-bagian tumbuhan dengan memberikan contoh dengan kehidupan sehari-hari pada lingkungan peserta didik tersebut di rumahnya masing-masing. Kemudian kesesuaian pendekatan atau model, hakikat, metode, dan strategi mata pelajaran. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 6 Paruntu ini, RPP pendidik tidak mencantumkan pendekatan, metode, strategi, dan model pembelajaran. Kesesuaian pendekatan atau model, strategi, metode dengan materi. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 6 Paruntu mengenai kesesuaian pendekatan, model, atau strategi,
yaitu belum sesuai. Hal tersebut terbukti pada saat saya berbincang-bincang dengan pendidik bahwasanya memang perlu adanya kesesuaian antara pendekatan, model, strategi, dan metode dengan materi, tetapi pendidik hanya menggunakan pendekatan, model, strategi, dan metode tergantung pendidik, karena memang pada RPP pendidik tidak mencantumkan pendekatan, model, strategi, dan metode. Kemudian kesesuaian pendekatan, metode atau strategi atau metode dengan karakteristik siswa. Berdasarkan hasil observasi dan telah di SD 6 Paruntu mengenai kesesuaian pendekatan, model atau strategi dengan karakteristik siswa, yaitu belum bisa dikatakan sesuai karena dalam proses pembelajaran atau proses mengajar pendidik hanya menggunakan metode ceramah, sedangkan dalam RPP pendidik tercantum pada proses belajarnya seperti adanya pembentukan kelompok dan pada proses pembelajaran. Kemudian kesesuaian sumber belajar, media dengan materi. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan selama proses magang 2 di SD 6 Paruntu tentang kesesuaian sumber belajar dengan materi sudah sesuai karena pendidik pada saat belajar mengajar dalam menyampaikan materi kepada peserta didik memang terpaku pada buku guru dan buku siswa. Kemudian kesesuaian sumber belajar atau media dengan karakteristik siswa. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 6 Paruntu ini mengenai kesesuaian sumber belajar atau media dengan karakteristik belum sepenuhnya sesuai. Kemudian kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitas di sekolah yang tersedia di sekolah. Jadi di SD 6 Paruntu ini kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah, yaitu sumber belajar dan fasilitas sudah sesuai karena pihak sekolah sudah menyiapkan buku guru dan buku siswa, akan tetapi kesesuaian media dan fasilitas sekolah yaitu belum sesuai karena pendidik tidak dapat menggunakan media pembelajarannya seperti menampilkan video. Karena fasilitas di sekolah itu masih kurang seperti LCD proyektor, kemudian pengembangan media pembelajaran. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 6 Paruntu mengenai media pembelajaran yang dipakai oleh pendidik di sana, yaitu pendidik belum sepenuhnya menyiapkan media. Pendidik hanya menggunakan buku guru dan buku siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian pengembangan bahan ajar. Jadi pengembangan bahan ajar ini di sini kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Berdasarkan hasil observasi dan telah yang tentang kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar, yaitu sudah sesuai. Dan memang semestinya bahan ajar harus dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar agar indikator dan tujuan pembelajaran dapat tercapai atau terlaksana. Kemudian evaluasi bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Jadi pendidik dalam hal menyusun dan mengembangkan bahan ajar sudah sesuai dengan aspek-aspek esensial serta materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, menarik bahan ajar dipaparkan dengan contoh-contoh gambar, bagan, dan warna menarik dan latihan. Jadi berdasarkan hasil observasi dan telah di SD 6 Paruntu tentang menarik bahan ajar dipaparkan dengan contoh-contoh gambar-gambar dengan warna yang menarik dan latihan, yaitu pendidik tidak menggunakan gambar-gambar akan tetapi memberikan contoh yang berkaitan dengan materi pada saat proses belajar mengajar. Kemudian kemudahan bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Jadi berdasarkan hasil telah dan observasi saya di SD 6 Paruntu ini tentang kemudahan bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik, yaitu pendidik belum melakukan atau membuat bahan ajar sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Pendidik hanya
menyamaratakan bahan ajar untuk peserta didik yang cepat tangkap dengan yang kurang cepat tangkap. Akan tetapi terkadang pendidik melakukan pembelajaran sebaya, yaitu peserta didik yang kurang memahami materi pembelajaran yang dipelajari pada saat proses pembelajaran, pendidik mengarahkan kepada temannya yang lebih tahu atau yang lebih dianggap bisa atau membimbing teman-temannya. Kemudian konsistensi dengan realita fenomena kehidupan, bahan ajar memuat realita kehidupan sosial, alam, dan budaya. Berdasarkan hasil observasi dan telah yang saya lakukan tentang konsistensi dengan realita fenomena kehidupan, bahan ajar memuat realita kehidupan sosial, alam, dan budaya, yaitu pendidik terkadang mengaitkannya atau menyelipkan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik tidak hanya berfokus pada kompetensi dasar saja, akan tetapi lebih mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik tersebut. Pengembangan perangkat evaluasi. Kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum. Berdasarkan hasil telah dan observasi di kelas 5 SD 6 Paruntu ini, kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulumnya itu sudah sesuai, karena pendidik membuat kisi-kisi soal yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan pada KD dan indikator yang telah dipelajari. Kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dan dalam bidang studinya. Berdasarkan hasil telah mengenai kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya, yaitu sudah mencakup semua seperti penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Misalnya pada aspek kognitifnya, pendidik menunjuk langsung peserta didik pada saat proses belajar mengajar, serta keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas sehingga pendidik bisa melihat dan menilai langsung peserta didik. Kemudian pada ranah psikomotoriknya, yaitu pada saat proses belajar mengajar, misalnya pendidik memberikan pertanyaan mengenai bagian-bagian tumbuhan sehingga pendidik bisa memberikan penilaian langsung bagaimana cara peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya atau pendidik tersebut. Kemudian jumlah butiran soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil telah tentang jumlah butiran soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, yaitu pendidik menentukan waktunya, misalnya 3 jam, pendidik menentukan memang dari awal untuk ulangan, misalnya 1 jam atau 1,5 jam untuk menjawab soal yang diberikan. Kemudian rumusan butiran soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Berdasarkan hasil observasi di SD 6 Paruntu mengenai rumusan butir soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, yaitu mudah dipahami peserta didik serta sesuai dengan apa yang pernah diberikan pendidik. Kesesuaian tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Berdasarkan hasil telah saya di SD 6 Paruntu ini pada kelas 5 SD mengenai kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik, yaitu sudah sesuai. Baik, itulah tadi presentase hasil laporan magang 2 di SD 6 Paruntu Kabupaten Sinjai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.